asma itu memang agak sulit disembuhkan ya. Pakai obat semprot itu ya bisa itu meredakan aja. Kalau memang mau diceritain asma itu persoalannya banyak. Kalau yang asma itu sudah dewasa, pertanyaannya adalah sejak kapan mulai asma kan gitu ya. Kalau dia sejak menikah berarti ada hubungan dengan pasangan. Tipe yang bagaimana nyimpen marah, dia marah sih tapi disimpan aja di mana itu bisa asma, lama-lama bisa asma. Itu insya Allah kalau dia asmanya setelah menikah, insya Allah itu dari pasangan itu penyebabnya. Jadi karena apa? Karena dia nyimpen marah nih, sakit ini nyimpen marah. Kenapa? Pasangannya lebih galak. Ya dia kan takut, akhirnya dia macam tapi jengkel menyimpan marah itu. Kalau yang kena asma, umpamanya remaja setelah akhir balik, nah si anak ini punya tipikal marahnya dia. Atau dia kalau ada persoalan cenderung nggak mau cerita. Jadi ini juga asma juga. Oh ya, ini pas ini saudara saya. Ya, jadi ada yang sebelum, ada yang sesudah. Ya, jadi kalau pada saat remaja dia udah asma, nah ini dia sebenarnya adalah tipenya orangnya pendiam, jarang jarang kalau ada masalah jarang diceritakan. Nah, kemudian ada yang memang yang berikutnya itu adalah cenderungnya dia marah tapi diam. Dia marah tapi diam. Insya Allah itu juga asma, marah tapi diam. Itu cepat sekali itu asma insya Allah. Nah, kalau yang kena asma kecil, sejak bayi mamanya kena asma, nah ini orang tuanya yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa orang tuanya salah? Karena orang tuanya menyimpan marah dengan kakek atau neneknya si adik. Nah, itu aja. Jangan bilang, ini kan dari Allah. Iya, tapi kan Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Itu harus diketahui. Dan itu dalam Quran banyak sekali. Allah menceritakan bahwa Allah tidak berbuat zalim pada hamba-hambanya. Jadi kalau ada bayi kena asma, jangan bilang itu sebabnya karena Allah. Tidak, Allah hanya mengizinkan bayi itu terkena asma. Allah hanya mengizinkan. Yang membuat siapa? Ayah atau ibunya, udah titik. Kalau dia ayah dan ibunya seorang Islam, dia harus pahami seperti itu. Kalau berobat ke dokter silakan. Tapi kalau memang mau sembuh beneran total ya kembali ke jalan Allah. Apa kalau memang menyimpan marah kepada orang tuanya, minta maaf pada orang tuanya, mohon kepada Allah Ta'ala. Dan dimohonkan si adiknya yang kecil itu kalau asma ngaki-ngaki terus-terusan, dimohonkan ya Allah jika asmanya adalah saya sering menyimpan marah dengan ibu saya, dan jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu doa itu. Kemudian lebih lengkap, ya Allah, jika anak saya yang bayi mengidap asma, insya Allah disebabkan karena saya sering menyimpan marah dengan ayah saya, dan itu bertahun-tahun. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Serius, kemudian minta maaf sama ayah, minta maaf sama ibu, atau minta maaf sama pasangan. Ya, insya Allah itu nanti kalau memang itu serius, tulus karena Allah, bisa langsung plong. Kalau belum nanti mulai bergerak dikit-dikit, nah itu insya Allah mulai dikabulkan. Tetapi ada yang agak sulit, nggak bisa plong, tapi sudah mulai 50% lebih sudah agak plong, tapi kok masih ada. Nah, biasanya itu ada ilmu dari orang yang dia marahin, yang nempel di dadanya yang nggak mau keluar. Nah, itu harus didoain. Ya Allah, jika ada ilmu suamiku yang marah kepada aku sehingga menjadikan aku sesat, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan ilmu suamiku yang marah padaku, ampuni kemarahan mereka ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu keluarkan ilmu dari suamiku tersebut, keluarkan dari dadaku, keluarkan ya Allah dan kembalikan pada tempatnya, amin. Baru uji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Insya Allah nanti mulai berkurang. Berarti nanti kembali pada suami, insya Allah. Loh, berarti suamiku punya ilmu. Ya kan nggak apa-apa, namanya suami punya ilmu, suaminya juga belum kembali ke jalan Allah. Mau bilang apa terusan? Mau nyala-nyalain, nggak perlu disalahin. Nanti kalau suaminya dapat hidayah dari Allah Ta'ala kan, ya dia ingin keluar, dikeluarkan. Kan begitu-begitu. Kalau belum, ya biarin aja. Nanti pada saat di akhirat kan dia merasakan sendiri. Selesai kalau saya mikirnya. Nggak perlu mikir seperti itu. Orang itu nanti yang memberi hidayah Allah, bukan kita. Kalau kita sudah memberikan pengetahuan ini itu sebenarnya sudah komplit. Hanya orang-orang sombong aja yang tidak mau seperti itu. Biarin aja, nggak ada masalah. Kita nggak bertanggung jawab besok di akhirat kok. Insya Allah seperti itu. Makanya seorang asma dilihat dari umurnya seperti itu. Nanti kalau udah ketemu doanya seperti tadi, insya Allah mudah-mudahan itu bisa diijabah Allah Ta'ala. Insya Allah, amin, amin, amin. Mudah-mudahan manfaat ya, amin, amin.